Siapa? Yang barusan nelfon aku. Iya. Kenapa? Hari ini Ranti nggak datang ke toko saya. Udah kamu telepon? Udah, tapi dia reject. Berarti dia sengaja nolak telepon dari kamu. Udah lulus sekolah, tapi belum kerja, mungkin saudara atau tetangganya. Kalau Kak Fadli jemput saya ke rumah, ngerepotin nggak? Enggak. Ya udah, jemput saya di rumah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagusnya sih perempuan, buat bantuin istri saya sama Cek Edoh bikin kicimpring. Kalau karyawan tambahannya udah ada, kita bikin kecimpringnya bisa lebih cepet, bisa lebih banyak. Kalau bikin kecimpringnya mau lebih cepat, lebih banyak, kerjanya jangan sambil banyak ngobrol. Iya, Mak. Nyanyinya jangan di sini, Mas Bro. Memangnya saya udah boleh masuk ke pasar, Kang Bro? Jangan. Nanti aja, Mas Bro. Kalau gitu, biarin saya pemanasan dulu, Kang Bro. Boleh, tapi jangan lagu Eis Kentosan heula, Mas Bro. Kenapa? Nggak suka, Kang Bro? Bukan nggak suka. Bosen, Mas Bro. Kadang-kadang saya ngerasa bosen jualan cilok. Fokus jualan kerudung aja. Saya mau jualan kerudung karena Dija. Kalau bukan karena Dija, saya nggak bakal mau. Jualan kerudung buat saya itu gimana gitu. Gimana? Gimana ya? Ya udah, kamu mikir aja dulu. Kalau udah kepikir, baru kamu terusin lagi ngomongnya. Bangun. Udah sampai? Turun. Jualan kerudung itu harus jalan terus. Nawarin ke sana, nawarin ke sini. Terus belum tentu setiap hari ada yang laku. Berat buat saya. Kalau mau, kamu bisa jualan kerudung seperti jualan cilok, sambil mangkal. Di mana? Di mana ya? Ya udah, kamu mikir aja dulu. Kalau udah kepikir, baru kamu terusin lagi ngomongnya. Garut, Garut, Garut! Garut, Garut, Garut! Kang, kalau bis yang jurusan ke Sumedang di mana? Di Tegalega.
Terima kasih, Kang. Sama-sama. Gimana? Di Tegalega, Iya. saya pikir-pikir dulu deh. Ya udah, selamat berpikir. Saya pergi dulu. Mau kemana, Mas Bro? Mau mencari suap nasi. Saya sudah boleh masuk atau belum, Kang Bro? Boleh, tapi lihat situasi. Kalau masih rame orang belanja, jangan dulu. Nanti ganggu, Mas Bro. Bagaimana kalau saya pantau dulu? Kalau masih rame, saya mundur. Kalau sudah agak sepi, saya maju terus. Gimana, Kang Bro? Ya sudah, kalau gitu. Pantau dulu aja, Mas Bro. Siap, Kang Bro. Sebentar, Mas Bro. Kenapa, Kang Bro? Sebenarnya belum boleh. Tapi karena barusan saya sudah dibeliin kopi, ya sudah. Sok aja, Mas Bro. Waduh, Kenapa, Mas Bro? saya tadi beliin kopi. Maksudnya bukan nyogok supaya cepet dapat izin buat ngamen di pasar. Tapi sebagai tanda persahabatan, Kang Bro. Saya tahu, saya juga nggak nuduh Mas Bro nyogok. Saya menjalankan prosedur standar, Mas Bro. Jadi, sekarang saya udah boleh masuk, Kang Bro. Kan tadi saya sudah bilang, Mas Bro. Siap, Kang Bro. Eis. 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 Kamu nyanyi nggak maju-maju? Malah isi-isan aja? Gitarnya belum bener, masih harus di stem. Kalau belum siap, jangan ngamen dulu. Kok ngamennya sebentar, Mas Bro? Suara gitarnya nggak pas, harus saya stem dulu. Eis. 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 Selamat siang, Bos. Selamat kesiangan. Maaf, Bos. Duduk. Kamu baru aja aktif lagi 2 hari. Tapi sudah terlambat masuk kantor. Maaf, Bos. Macet. Kalau mau ngeluh soal macet, jangan sama saya. Silakan ke Bapak Wali Kota atau Kepala Dinas Lalu Lintas Jalan Raya. Saya belum kenal sama Bapak Wali Kota. Sama Kepala Dinas Lalu Lintas Jalan Raya juga belum. Kamu sudah follow Twitter Bapak Wali Kota? Belum. Coba kamu follow Twitternya. Kalau terpantau lagi online, langsung kamu tweet. Silakan mengeluh ke beliau. Bagaimana ini Pak, Bandung tambah macet. Saya jadi terlambat buat ke kantor dan nyopet. Kalau Kepala Dinas Lalu Lintas Jalan Raya, saya nggak tahu beliau main Twitter atau enggak. Kamu set aja sendiri. Siap, Bos. Oke, sekarang waktunya bekerja. Ingat, hati-hati saat beroperasi. Jangan sampai ketahuan dan ketangkap lagi, terus kamu masuk penjara lagi. Siap, Bos. Selamat bekerja, selamat meramaikan kasanah percopetan di kota ini. Terima kasih, Bos. Saya permisi mau operasi dulu. Ya, Kita mau kemana? Nggak tahu. Kemana, Nu? Nggak tahu. Gimana sih? Kok nggak ada yang tahu kita mau kemana? Jajan cilok aja yuk. Ayo. Kamu nggak ditanya mau apa enggak? Kamu mau nggak? Ya mau lah. Teh. Mangga.
Yang kerja di rumah bapak kamu berapa orang? Yang bantuin bapak aku bikin kicimpring. Iya. Cuma berdua, Cedo sama Om Ujang. Kenapa? Kamu mau ngelamar kerja ikut bapak aku? Memangnya ada? Ya, nggak ada. Kamu serius? Mau kerja bantuin bapak aku bikin kicimpring? Enggak, Deng. Kirain beneran. Aku aja nggak mau. Kenapa nggak mau? Yang enak itu ciloknya Om Ubed. Yang lain mah biasa. Kan Om Ubednya nggak ada. Jajan yang lain aja. Jajan apa? Kue cubit. Kenapa ya namanya kue cubit? Soalnya sebelum dimakan dicubit dulu. Ah, aku mah nggak dicubit. Langsung diam aja. Sudah lama? Lumayan. Anak Pak Harun, Saudara. masuk. Maaf kalau sudah nunggu lama. Nggak apa-apa. Kamu nggak kerja? Males. Supri nggak nyariin? Jupri. Jupri nggak nyariin? Tadi dia nelpon. Nggak aku angkat. Terus saya kesini. Ya, saya memang minta tolong sama Pak Harun. Barangkali ada anak, saudara atau tetangga yang mau kerja di sini, bikin kicimpring. Saya mau. Sebelumnya pernah kerja di mana? Di perusahaan ekspedisi jadi sekretaris. Perempuan seperti kamu memang cocok jadi sekretaris. Tapi perusahaannya tutup. Terus saya nganggur. Mau jadi sekretaris saya? Saya beresin masalah saya dulu. Mau ngembaliin uang temen saya dulu. Tenang, saya kan sudah janji mau bantu kamu. Terima kasih Pak Muslihat. Saya biasa dipanggil Kang Mus. Oh, terima kasih Kang Mus. Sama-sama. Begitu saya sudah ada uang, nanti saya kembaliin. Santai aja. Boleh saya pergi dulu? Mau ketemu teman saya. Silakan. Salam buat Pak Harun. Iya, mangga. Itu yang mau kerja di sini? Iya, mulai besok. Mudah-mudahan cocok. Kalau kamu udah merasa cocok, kenapa kamu tinggalin dia? Dia nggak mau jujur. Aku nggak peduli dia dulu apa, kerjanya gimana. Yang penting terus terang, jujur. Iya, kamu udah bener. Hubungan dua orang itu dimulai dengan sikap terus terang. Satu sama lain harus jujur. Kalau enggak, tinggal nunggu waktu aja buat jadi berantakan. Iya. Jadi, kamu yakin buat ninggalin Jupri? Iya. Aku sebetulnya gengsi. Jualan sepatu di pinggir jalan. Tapi karena aku suka sama dia, jadinya asik aja. Tapi kalau dianya gitu males ah. Sumedang. Sumedang. Kalapa, kalapa, kalapa. Kalapa teh. Penuh, Bos. Ya, jalan. Yo, alen lah, Bu. Kemarin Boim bilang mau pinjem uang buat modal dia usaha sablon sendiri 10 juta. Waduh, Waktu Boim bilang ke saya juga bilang waduh. banyak. Saya sebetulnya ngerti kalau dia mau usaha modalnya memang banyak. Perlu tempat, alat-alat, bahan baku. Mungkin juga anak buah buat bantu-bantu. Sama bos, dikasih nggak? Saya harus bilang sama istri saya dulu. Begitu saya bilang begitu, dia bilang, nggak usah Kang. Dia yakin kalau saya bilang sama istri saya dulu, pasti nggak boleh. Mudah-mudahan Boim dapat pinjaman dari yang lain. Gimana? Coba telepon lagi nanti sore. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting ada jawaban cepat. Biar saya bisa cari ke yang lain. Orang saya, kartu ATM-nya rusak. Jadi dia harus ambil langsung ke bank. Kalau kamu nggak sabar, terserah. Kamu boleh coba pinjam ke yang lain. Kalau memang ada, ya udah, ke pos aja. Oke. Saya sebetulnya
Rasanya nggak enak, tapi gimana? Bohim kelihatannya kecewa nggak? Iya. Gimana? $10 juta. Nggak saya hitung. Bohim pernah kecewa sama saya. Merasa saya sudah bohong. Bilang mau pensiun, tapi masih diam di terminal. Dia juga tahu, saya sudah nggak store lagi sama Kang Mus. Makanya dia mau pinjam uang ke saya. Tapi saya nggak bisa. Dia pasti kecewa lagi. Halo? Sekarang belum sore. Tapi orang saya sudah kembali dari bank. Dan kamu bisa ambil uangnya. Siap. Menurut kamu gimana, Cep? Nanti saya ngomong sama Bohim, biar dia ngerti. Oke. Sekarang mah kita makan siang aja dulu. Udah waktunya. Kamu jalan duluan, nanti saya nyusul. Oke. Halo, Ning, apa? Cecep ngajak makan siang. Di mana? Di sini, di warung terminal. Siapa yang bayar? Masing-masing. Kalau Cecep yang bayarin boleh. Kalau bayar masing-masing, Akang pulang aja. Nining udah masak. Iya. Gak jadi ngajak makan di warung. Yang kemarin teh serius. Sekarang? Iya, aku udah lapar. Sebentar. Gantiin saya dulu sebentar. Ayo. Bos, duduk. Sendiri aja, Bos. Ya, biar kamu nggak malu. Malu kenapa? Emangnya kamu nggak malu? Kalau orang lain tahu kamu pinjam atau minta uang ke saya. Tempatnya gini. Nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa. Bener. Nggak malu. Saya sebenarnya malu. Tapi gimana? Saya perlu. Sama orang lain boleh malu. Sama saya nggak perlu. Ini berapa? Saya nggak tahu. Nggak saya hitung. Tapi orang saya bilang 10 juta. Terima kasih. Hitung dulu. Nggak usah. Saya percaya. Kenapa? Enak. Enak. Halo? Hari ini kamu nggak pengen ngajak aku makan siang lagi? Bayar sendiri-sendiri lagi juga nggak apa-apa. Dia lagi makan. Di mana? Ada deh. Sama siapa? Maaf, kalau aku udah ganggu. Nggak apa-apa. Siapa? Yang barusan nelfon aku. Iya.
Kenapa? Hari ini Ranti nggak datang ke toko saya. Udah kamu telepon? Udah, tapi dia reject. Berarti dia sengaja nolak telepon dari kamu. Iya. Hubungan sama perempuan memang ada pasang surutnya. Saya sama Imas juga gitu. Imas tahu kerjaan kamu apa? Udah pasti tahu. Dia kerja di keluarga Kang Bahar. Saya dulu di bawah Kang Mus. Kang Mus tangan Kang Bahar. Imas bisa nerima kerjaan kamu? Enggak. Kalau Imas nggak bisa nerima kerjaan kamu, kok bisa nerima kamu? Ada syaratnya. Kalau mau serius, mau nikah, saya harus tinggal di kerjaan yang sekarang. Kenapa Imas sama Ranti nggak bisa seperti istri Kang Bahar?